Shalom. Selamat malam semuanya. Apa kabar hari ini? Senang rasanya dapat menjumpai saudara kembali di hari Rabu. Dan setiap hari Rabu kami akan mengudara dalam program Doa Sehati Gereja Betel Injil Sepenuh GPIS Purwakarta. Dan malam hari ini apa kabar saudara semua di rumah masing-masing? Bagaimana, apakah di kotamu cuaca mendung, cerah, atau sedang suasananya gerah alias panas? Ya, apapun yang sedang kita nikmati, sedang kita alami, kita bersyukur semuanya itu adalah berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Jangan pernah lupa untuk mengucap syukur dalam segala perkara. Sekalipun hal itu adalah hal yang terkecil sekalipun, hal yang remeh sekalipun, ketahuilah apabila kita dapat mengucap syukur dalam perkara yang kecil pun, maka Tuhan berkenan atas hidup kita dan akan memberkati hidup kita. Ada amin? Ya, ganti keluh kesah kita dengan ucapan syukur, sebab itu adalah yang menyenangkan di hati Tuhan. Selamat malam buat yang sudah bergabung malam hari ini. Untuk Ibu Yuli Nur Hayati di kota Purwokerto, Shalom, selamat malam. Dan juga untuk Tante Lastri di kota Bandung, selamat malam. Iya, selamat malam Tante. Apa kabar? Sehat selalu, puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita adalah Prapaskah, menjelang perayaan peringatan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Hari-hari ini apa yang sedang kita renungkan tentang karya salib Tuhan Yesus buat kita? Mari di momen Prapaskah ini, mari kita gunakan atau kita pakai menjadi perenungan buat kita, bahwa hidup kekristenan kita tidak akan pernah ada kalau tidak ada Tuhan Yesus yang mau mati buat kita. Jika kita selalu mengingat akan karya salib Tuhan, maka tidak ada celah dalam hidup kita untuk kita bisa bersombong-sombong ria. Karena apa? Karena yang kita terima, yang kita peroleh, kita dapatkan dalam hidup ini karena ada Yesus yang telah mendamaikan kita dengan Allah. Karena ada Yesus yang rela mati buat kita. Karena ada Yesus yang mau berkenan menyelamatkan kita dengan memberikan nyawanya. Dan kematiannya sangat berarti buat kita sebagai orang percaya. Karena kematian Tuhan Yesus adalah bukti betapa Allah sangat mengasihi kita semua, betapa Ia mau kembali dapat memiliki hubungan yang intim, yang akrab, yang erat kembali dengan manusia ciptaannya. Dan inilah kita hari ini. Kalau bukan karena Tuhan Yesus, kita tidak ada sampai hari ini. Dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari di momen spesial malam hari ini, sambil kita menyembah Tuhan, sambil kita memuji Tuhan, kita ingat-ingat betapa Tuhan Yesus luar biasa mengasihi kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk datang kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Ku yakin saat Engkau berfirman. Hidupku
Kau beri nyawamu menebus kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur, syukur, syukur. Kami dipulihkan, kami diampuni, kami diselamatkan. Kami umat tebusan-Mu Tuhan, datang menyembah-Mu. Haleluya. Syukur bagi Yesus, syukur, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami masih mau melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami masih mau Tuhan melihat tangan Tuhan yang selalu terulur dan menopang kami. Tuhan, beri kami kesempatan lebih banyak lagi, kesempatan lebih panjang lagi Tuhan, agar kami melihat kebaikan Tuhan itu nyata dalam hidup kami, sehingga hidup kami Tuhan boleh menjadi alat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan di muka bumi ini. Setiap orang boleh melihat ada Yesus Kristus Tuhan yang hidup di dalam kami. Ada Yesus Kristus Tuhan yang datang senantiasa menolong dan menopang hidup kami, yang memberikan damai sejahtera dalam segala perkara, dalam susah maupun senang. Kami boleh melihat dan mengalami kebaikan Tuhan. Kami boleh mengalami damai sejahtera Tuhan. Dan kami malam hari ini Tuhan bersyukur kepada Engkau Bapa. Dan kami mengingat akan kasih Yesus Kristus Tuhan yang telah nyata melalui pengorbanan salib-Mu. Dan kami ada oleh karena-Mu Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan. Dan biarlah malam hari ini kami mau menjadi domba-domba-Mu yang setia, yang selalu mencari gembala yang baik, yang selalu rindu mendengar suara hati gembala kami Tuhan. Karena itu perdengarkanlah suara-Mu melalui firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan urapi, Tuhan jamah hamba-Mu yang menyampaikannya. Dan kami semua boleh terberkati, dijamah dan dilawat oleh kuasa Roh Kudus dalam hidup kami masing-masing. Tuhan, malam hari ini kami mau membuka hati belajar firman Tuhan. Kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus yang siap katakan amin. Amin, 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 amin. Selamat malam Mbak Isti di Lampung, dan selamat malam Pak Musi di Kota Solo. Silakan Pak Pendeta. Shalom, shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan, selamat malam. Jumpa lagi bersama dengan kami, bersama dengan saya, ya, dari kota Purwokerto Mendoan. Selamat malam untuk Pak Musi. Selamat malam untuk Inang Isti Maria Sinaga yang ada di kota Bandar Lampung. Ya, puji nama Tuhan. Sehat-sehat semua. Ya, selamat malam untuk Mas Geri di Purwokerto kah? Apakah di tempat lain Mas Geri? Sehat-sehat selalu. Shalom untuk Tante Lastri yang ada di Bandung. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom untuk Ibu Yuli. Apa kabar? Semuanya sehat-sehat selalu. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan. Malam hari ini saya mengajak saudara, ya. Oke. Biar agak jelas, saudaraku yang dikasih Tuhan. Malam hari ini kita sharing bincang-bincang, ya,
tentang sesuatu hal yang berhubungan dengan kehidupan kita, keluh kesah kita, ya, kehidupan pribadi kita, rohani kita. Apakah kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, orang-orang yang suka mencari Tuhan, orang-orang yang mendengar apa kata firman Tuhan. Ya, Tuhan berbicara melalui firman-Nya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, shalom, shalom, ya. Sekali lagi semuanya kiranya dalam berkat pertolongan Tuhan. Ya. Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya mengajak saudara untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya. Kita akan membaca dari Amsal pasal yang ke-16. Saya lagi menggumulkan Amsal pasal yang ke-16 karena di situ penting berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita seringkali berkata, saya sudah berdoa kepada Tuhan, kenapa Tuhan seolah-olah diam saja? Saya sudah berdoa kepada Tuhan, saya sudah serahkan semuanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan tidak jawab-jawab doaku? Oke, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Mazmur pasal yang Amsal pasal yang ke-16. Amsal pasal yang ke-16. Ini pada hari kemarin malam kita sudah baca dan renungkan, saudaraku, namun saya ingin membaginya kembali dalam live. Saat ini kiranya saudara menyimak baik-baik. Semoga ada hal yang baru dalam pemandangan konsep prinsip saudara, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, Amsal pasal yang ke-16. Sementara saya ingin mengajak saudara membaca Amsal pasal 16 ayat 1, 2, dan 3. Amsal pasal 16. Amsal pasal 16 ayat 1, 2, dan 3. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ya, maka terlaksanalah segala rencanamu. Itu yang kalimat yang disukai oleh banyak orang Kristen sehingga menjadi kutipan ayat emas. Baik segala apa tadi? Terlaksanalah segala rencanamu. Nah, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah kita benar menyerahkan segalanya kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Jadi di sini serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Perbuatanmu itu menyangkut semua sisi kehidupan kita. Ya. Hidup kita, ya, keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, anak-anak kita, apakah semuanya itu kita serahkan kepada Tuhan? Ya, di sini serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ya, saudara dan saya pasti punya keinginan dan rencana, saudaraku, yang pasti bahwa setiap orang menginginkan sesuatu yang baik. Setiap orang menginginkan sesuatu yang kehidupan yang lebih baik. Ya, setiap orang menginginkan sesuatu dalam hidupnya terjadi keberuntungan demi keberuntungan, kebaikan demi kebaikan, ya, keberhasilan dan keberhasilan. Ya, tidak ada orang yang suka dengan kegagalan, tapi kegagalan itu harus ada supaya setiap orang tahu bagaimana cara mencapai sebuah keberhasilan dalam kehidupannya.
Tidak mungkin ada keberhasilan tanpa ada kegagalan, saudaraku. Jadi dimulai dari tahap demi tahap, maka semuanya akan menjadi menuju kepada satu goal setting, kepada satu tujuan yang sudah kita tetapkan dan kita targetkan, kita harapkan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak orang itu berkata begini, kita serahkan saja kepada Tuhan, pasti semuanya beres. Ya, kita serahkan saja kepada Tuhan, pasti semuanya beres. Dan ketika berdoa, ia juga berdoa kepada Tuhan, Tuhan, semuanya sudah aku serahkan kepadamu dan aku percaya kepadamu. Tapi yang menjadi persoalan adalah apa yang diserahkan kepada Tuhan. Ya kan? Nah, apakah kita sudah membuat rencana? Apakah kita sudah melakukan sesuatu usaha? Ya, apakah kita sudah mengerjakannya? Ya. Dan tindakan yang terakhir, segala usaha kita serahkan kepada Tuhan, atau kita belum melakukan sesuatu apa-apa tapi kita sudah langsung berkata kita serahkan kepada Tuhan. Ya, Shalom Pak Victor, baru pulang kah? Ya. Malam hari ini saya kembali mengupas Amsal pasal yang ke-16. Ya, Amsal pasal yang ke-16. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Siapa yang tidak ingin setiap rencananya, program kerjanya berhasil mencapai tujuan, berhasil mencapai target, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, dalam 1 bulan ini atau dalam 1 bulan ini menetapkan sebuah target bahwa pekerjaan ini selesai. Ya, seperti halnya seorang marketing yang dituntut untuk mengadakan transaksi penjualan dan mendapatkan nasabah hingga closing, sehingga tuntutan yang terjadi harus ada tutup buku, closing point, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi di situ ada target yang ditetapkan. Apakah minggu ini kita punya target? Punya tujuan. Apakah bulan ini kita punya target, punya tujuan? Apakah bulan depan kita punya target, punya tujuan? Apakah tahun ini kita punya target, punya tujuan yang sudah kita tetapkan? Apa yang menjadi goal setting dalam kehidupan kita, saudaraku yang dikasih Tuhan? Nah, saya ingin mengajak saudara, ya, setiap kita memiliki target supaya apa? Adrenalin kita naik, ya, daya dongkrak kita naik. Nah, ya, supaya kapasitas kita bertambah. Ya. Apalagi supaya kita memiliki semangat juang. Ya. Kalau seseorang sudah tidak memiliki tujuan, kalau seseorang sudah tidak memiliki goal setting, maka orang tersebut akan mengalami kelemahan rohani. Ya, kenapa? Karena tidak ada yang dikejar, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tidak ada yang kejar. Makanya dia kehilangan arah, dia mau ngapain. Karena tidak ada goal setting yang sudah ditetapkan untuk dicapai. Tapi orang yang sudah menetapkan tujuan, target, goal setting dalam kehidupannya, perencanaan, kalau boleh dibilang planning skill dalam power karakter itu, ya, maka orang akan berusaha mengerjakan langkah demi langkah untuk menuju kepada target yang sudah ditetapkan. Dan itu diperlukan yang namanya kedekatan kita dengan Tuhan. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Dengan apa? Dengan berdoa. Nah, beberapa waktu yang lalu, hari kemarin saya mendengarkan sebuah uraian khotbah bahwa doa itu sama dengan bekerja. Doa, sekali lagi, bahwa doa itu sama dengan bekerja, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, apakah yang dimaksud doa itu equivalent, sama dengan
bekerja. Ya. Ada banyak orang berkata bahwa aku sudah berdoa, tapi Tuhan tidak jawab-jawab, Tuhan tidak kabulkan. Ya, terus ada sisi yang lain lagi, aku sudah bekerja, tapi kenapa hasilnya tidak ada? Ya. Kemudian patah semangat, saudaraku. Ingat baik-baik, saudaraku yang dikasih, yang bekerja saja belum tentu berhasil, apalagi yang tidak bekerja. Perhatikan baik-baik, yang bekerja saya belum tentu berhasil, apalagi yang tidak bekerja. Jadi bekerja itu wajib. Maka Alkitab mengajarkan ora et labora, ya, bekerja dan berdoa. Orang yang bekerja, dia harus berdoa. Orang yang berdoa, dia harus bekerja. Jadi antara bekerja dan berdoa itu tidak bisa dipisahkan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, tidak mungkin ya orang bekerja tidak membutuhkan Tuhan. Ya. Orang yang butuh Tuhan tidak mungkin dia tidak bekerja. Jadi antara berdoa dan bekerja, bekerja dan berdoa itu berkaitan erat, saudaraku. Ya. Yang menjadi persoalan, ada banyak orang memahami dua hal ini secara terpisah. Bekerja ya bekerja, berdoa ya berdoa. Tapi perhatikan baik-baik, saudaraku. Orang yang bekerja itu layak mendapatkan upahnya. Jadi kalau orang bekerja ya memang ada upahnya. Tapi ingatkah saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa ketika orang bekerja tanpa melibatkan Tuhan, jangan berharap bahwa ada kelebihan dalam kehidupannya. Ya, artinya benefit atau profit yang ia peroleh akan segera habis untuk memenuhi kebutuhannya. Karena apa? Ia hanya sekedar bekerja tanpa berdoa, tanpa melibatkan Tuhan. Tapi begitu ekstrimnya orang yang banyak berdoa tapi tidak melakukan apa-apa. Itu juga NATO. No action, talk only. Ya kan? Tidak ada aksi, hanya bicara saja. Ya kan? Sama dengan NATO yang lain. Ya. No angpau, thank you only. Itu sudah bekerja tapi tidak mendapatkan apa-apa. Cuma dapatnya kamsia, terima kasih. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara membahas hal ini. Shalom untuk Bu Julie Ginting. Ya kan? Saya sudah mempersiapkan capturean saya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Di sini catatan-catatan saya adalah orang yang berdoa itu sama dengan orang yang bekerja, harusnya. Dan orang yang bekerja itu sama dengan orang yang bekerja. Ya bekerja, berdoa. Ya. Berdoa dan bekerja itu satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, mana catatan saya ya? Di sini. Sebentar. Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat, saudaraku, kita baca. Sepertinya ada sesuatu yang menggelitik dalam kehidupan kita. Kenapa doaku tidak dijawab-jawab Tuhan? Kenapa aku tidak diberkati oleh Tuhan? Yakobus pasal yang keempat, ayat yang kedua. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Menginginkan sesuatu, tapi tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Sampai melakukan kejahatan. Ya.
Lalu kamu bertengkar dan berkelahi sampai ada pertengkaran, iri hati, bahkan perkelahian. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Coba perhatikan kalimat yang terakhir, saudara. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Harusnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak bekerja. Ya kan? Karena orang yang bekerja layak mendapat upahnya, patut mendapat upahnya. Ya, apakah ayat ini bertentangan dengan ayat yang sebelumnya? Ya. Padahal ada ayat yang lain lagi mengatakan, ya, kalau kamu tidak mau bekerja, kamu tidak boleh makan. Artinya, orang yang bekerja layak mendapat upahnya untuk bisa makan. Nah, sementara ayat ini bagian terakhir, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ya. Harusnya kalau menurut ayat yang lain, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak bekerja. Bolehkah kita memberikan satu pengertian bahwa berdoa itu sama dengan bekerja? Karena untuk mendapatkan sesuatu harus bekerja. Nah, apa hubungannya antara bekerja dan berdoa, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Ini sangat erat sekali. Orang yang bekerja tanpa berdoa, ya, berkat Tuhan tidak cair, tidak turun. Orang yang berdoa tanpa bekerja, Tuhan sangat marah karena dia seorang yang pemalas, tidak melakukan apa-apa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Makanya ora et labora, bekerja dan berdoa. Sehingga berkat Tuhan itu turun atau cair, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kamu tidak berdoa, kamu tidak memperoleh apa-apa. Kamu tidak bekerja, kamu tidak memperoleh apa-apa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita kembali melihat, ya, melihat di Amsal yang ke-16 tadi, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ya kan? Kata serahkanlah kepada Tuhan itu merujuk kepada bahwa ia sedang berseru kepada Tuhan, ia sedang berdoa kepada Tuhan. Sementara maka terlaksanalah segala rencanamu itu berbicara tentang aksi, action, atau tindakan yang sudah dikerjakan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi di situ menunjukkan bahwa antara berdoa dan bekerja itu sangat berkaitan erat, tidak bisa dipisahkan. Ya, yang setuju katakan amin, ya kan? Jadi ada banyak orang Kristen selama ini memiliki pemahaman yang terpisah. Yang penting bekerja, pasti Tuhan tolong, ya, tanpa melibatkan Tuhan, tanpa memberikan report, laporan kepada Tuhan. Ya, serahkan saja pada Tuhan, tapi semuanya beres, tanpa melakukan apa-apa. Ya, nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini satu persoalan yang penting yang dapat kita pelajari. Shalom untuk Biwiwin yang ada di Hong Kong. Sehat-sehat kah? Ya, saya kembali ke catatan saya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sementara ayat yang ke-20 pasal 16, Amsal 16 ayat 20, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Jadi orang yang mengamati firman Tuhan dalam kehidupannya, dia akan memperhatikan satu dengan yang lain. Tidak hanya fokus dengan satu ayat itu aja. Ya. Orang yang berseru kepada Tuhan, ya, orang yang berseru kepada Tuhan, orang yang berdoa kepada Tuhan, tapi lupa orang yang bekerja. Tapi ada juga, ya, tangan yang rajin membuat orang kaya. Makanya dia rajin sekali bekerja, tapi lupa berdoa.
Jadi jangan heran saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika seseorang yang mengaku Kristen itu hidupnya biasa-biasa sampai ia mati. Ya, maksudnya biasa-biasa itu tanpa ada dampak kepada orang lain, hanya berdampak dalam dirinya sendiri, cukup untuk memenuhi kehidupannya sendiri, saudaraku. Tanpa ada manfaat arti bagi orang lain. Harusnya orang yang percaya kepada Tuhan itu goal settingnya adalah menjadi berkat bagi orang lain, diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain, ya. Tapi ini orang yang mengaku percaya kepada Tuhan itu, ya, diberkati untuk dimakan sendiri. Bayangkan saudaraku, sudah jauh melenceng dari tujuan rancangan Tuhan dalam kehidupan. Untuk apa kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan itu diberkati oleh Tuhan dengan satu tujuan, untuk melebarkan kerajaan Allah di bumi di mana kita tinggal. Itu fokus yang sempit. Ya, bagi fokus yang lebih luas, bagi dunia. Masalahnya, saudara mau nggak diutus keluar? Saudara mau nggak diutus untuk meninggalkan keluarga? Ya kan? Nah, tidak semua orang memiliki hati atau passion atau panggilan diutus menjadi tenaga misi. Ya paling tidak, saudaraku, dengan siapa yang kau jumpai, engkau bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarmu. Nah, orang-orang di sekitarmu jangan hanya uplek-uplek dengan keluargamu, adikmu, kakakmu, ya kan? Tanpa keluar dari situ, keluar dari kotak, saudaraku yang dikasihi. Oke, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjawab pertanyaan orang yang mempertanyakan, aku sudah berdoa kenapa Tuhan tidak jawab? Aku sudah bekerja kenapa Tuhan tidak memberkati? Ya kan? Di sini Amsal 16 ayat 20, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi saya tertarik dengan firman Allah yang hidup, terjemahan firman Allah yang hidup. Allah memberkati orang yang taat kepadanya. Jadi berkat Tuhan itu turun cair kepada orang yang taat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, perhatikan baik-baik. Allah memberkati orang yang taat kepadanya. Nah, orang yang taat memperhatikan firman itu orang yang seperti apa? Bekerja dan berdoa. Ya, selain bekerja, dia juga melibatkan Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan apa yang sudah ia kerjakan. Berbahagialah orang yang mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi apa yang terjadi dalam kehidupan, ia mempercayakan dirinya, hidupnya kepada Tuhan. Tidak khawatir lagi apakah ini ada hasilnya atau tidak. Yang penting kita sudah mengusahakan. Ya, Tuhan, bagian Tuhan yang memberkati, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tuhan, hari ini aku sudah bekerja lelah, serahkan padamu, terserah hasilnya Tuhan. Ya kan? Terserah Tuhan hasilnya. Nah, perhatikanlah apa yang diajarkan kepadamu, maka kau akan mendapat apa yang baik. Percayalah kepada Tuhan, maka kau akan bahagia. Jadi, apakah kebahagiaan itu sudah dialami oleh orang yang mengaku percaya kepada Tuhan? Ya, orang yang berkata bahwa aku bahagia, 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 bahagia. Wah, belum pulang Pak Victor? Wah, semangat, semangat, semangat. Ya, semangat, semangat Pak. Ya, belum pulang rupanya, belum pulang kerja. Oke, saya lanjutkan. Barang siapa yang memperhatikan firman itu dengan akal budinya, ia itu akan mendapat kebajikan kelak, dan orang yang harap kepada Tuhan itu beroleh berkat selamat. Hal yang baik akan terjadi atas orang yang belajar dari pengalamannya, dan Tuhan memberkati orang yang percaya kepadanya. Orang yang percaya kepadanya, dia berdoa berseru kepada Tuhan, menyerahkan setiap pekerjaannya kepada Tuhan. Jadi sebelum melakukan sesuatu,
Ya, saudaraku, apa yang hendak kita serahkan kepada Tuhan? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, serahkanlah perbuatanmu, serahkanlah pekerjaanmu kepada Tuhan. Ya, kalau kita belum melakukan apa-apa, apa yang mau diserahkan? Ingat baik itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Itu hal yang pertama, ya, hal yang pertama. Sementara saudaraku, Amsal 16 ayat 26, rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja, karena mulutnya memaksa dia. Ya, perhatikan baik-baik dalam perjanjian baru bahwa orang yang tidak mau bekerja, dia tidak boleh makan, katanya. Janganlah ia makan. Jika kamu tidak mau bekerja, janganlah kamu makan. Itu kata Paulus. Nah, sementara di sini rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja karena mulutnya memaksa dia. Nah, shalom, Mas Anggoro Paul. Selamat Amang Pendeta. Ya. Sudah sah ditabiskan menjadi hamba Tuhan di Gereja Kristus. Ya, Bontang. Selamat, banyak selamat. Tuhan memberkati, berikan kekuatan dan banyak mukjizat terjadi di Kalimantan. Shalom, Mas Paul. Senang sekali mendengar kabar gembira bahwa Mas Paulus sudah sah ditabiskan, dilantik menjadi pendeta di Gereja Kristus. Selamat. Oke, saya kembali lanjutkan, ya. Dalam terjemahan yang lain, rasa lapar adalah baik jika ia mendorong kita bekerja untuk menghilangkannya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kenapa kita bekerja? Untuk menjawab perjanjian baru. Orang yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Nah, ketika orang itu sudah lapar, mau tidak mau, dia akan melakukan pekerjaan untuk menghasilkan sesuatu, sehingga dapat membeli makanan, mengadakan makan, mewujudkan sesuatu yang bisa kita makan. Maka di situ rasa lapar adalah baik jika itu mendorong kita bekerja untuk menghilangkannya. Tapi ada banyak orang, walaupun ia lapar sekalipun, dia tidak melakukan apa-apa. Yang dia lakukan cuma berdoa, Tuhan kirim orang-orang baik itu, tapi tidak melakukan apa-apa. Nah, keinginan untuk makan mendorong orang untuk berusaha. Karena perutnya, maka ia terpaksa bekerja. Jadi, di situ memang bahwa orang yang bekerja patut mendapat upahnya, itu benar adanya. Tapi permasalahannya, ada sisa atau tidak. Ya kan? Rasa lapar membuat pekerja bekerja sehingga mereka dapat makan. Jadi orang yang bekerja layak mendapat upahnya untuk bisa makan, memenuhi kebutuhan hidupnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oke. Jadi bekerja itu wajib. Bekerja itu wajib. Yang setuju katakan amin. Bekerja itu wajib. Tidak hanya berdoa, karena bekerja dan berdoa itu satu paket. Berdoa sama dengan bekerja. Ya. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ya kan? Sementara, ya, Paulus berkata, jika kamu tidak mau bekerja, janganlah kamu makan. Ya. Sementara ayat yang lain berkata bahwa orang yang bekerja patut mendapat upahnya. Nah, sementara di sini, jika perutmu merasa lapar, ya, kamu didorong untuk bekerja supaya ketika kamu bekerja dapat memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupan, makan, minum, ya kan? Jadi berdoa adalah bekerja. Bekerja itu adalah berdoa. Bekerja dalam konteks, saudaraku, sekali lagi, bekerja dalam konteks
kitab Kejadian itu ditulis dalam bahasa Ibraninya abad. Abad itu adalah penyembahan. Ya. Kata bekerja dalam kitab Kejadian itu ya menunjukkan bahwa penyembahan. Orang yang bekerja adalah orang yang sedang menyembah Tuhan. Karena Tuhan senang dengan orang yang bekerja. Perhatikan baik-baik, ketika Allah memberikan satu perintah kepada Adam, ya, ketika Adam ditempatkan di Taman Eden, perintahnya adalah untuk mengusahakan, ya, mengusahakan itu bekerja, saudaraku, ya, bukan hanya makan tidur, tapi untuk mengusahakan dan memeliharanya taman itu sehingga Taman Eden dapat dipetik hasilnya yang pada awalnya dimodalin oleh Tuhan Allah. Ya, semuanya ready, tinggal makan. Tapi ketika Adam ya diberi tanggung jawab untuk memelihara dan mengusahakan, itu adalah bekerja. Jadi ingat baik-baik, bekerja itu penyembahan kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak mau bekerja, berarti kita tidak menyembah Tuhan. Berdoa adalah bekerja. Orang yang berdoa tidak mau bekerja, ia tidak menyembah Tuhan. Ya. Orang yang bekerja tapi tidak mau berdoa, itu artinya dia sedang mengandalkan dirinya sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, Yeremia pasal 17 mengatakan hal yang demikian. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi orang yang berdoa, dia harus bekerja, dan orang yang bekerja, dia harus berdoa. Karena berdoa dan bekerja itu adalah penyembahanmu kepada Tuhan. Ingat baik-baik bahwa dalam kitab Kejadian, Allah memberikan perintah kepada Adam untuk mengusahakan Taman Eden dan memeliharanya. Ya kan? Itu memiliki pengertian bahwa di situ kata yang dipakai adalah abad. Penyembahan. To know. Mengenal. Atau dalam bahasa perjanjian barunya, proskuneo. Mengenal Tuhan lebih jauh. Orang yang mengenal Tuhan lebih jauh, orang yang dekat dengan Tuhan, dia pasti menyapa Tuhan, berdoa, berseru kepada Tuhan, dan dia juga bekerja. Tidak pincang, saudaraku yang dikasih Tuhan. Itu perenungan kita hari ini. Ya kan? Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, ayat 16 ayat 3, pasal 16 ayat 3. Maka terlaksana segala rencanamu. Serahkanlah pekerjaanmu kepada Tuhan, maka pekerjaan itu akan berhasil. Jadi yang diserahkan apa yang sudah dikerjakan, bukan apa yang tidak pernah dikerjakan. Serahkanlah pekerjaanmu kepada Tuhan, maka pekerjaanmu akan berhasil. Percayakanlah kepada Tuhan semua rencanamu, maka kau akan berhasil melaksanakannya. Artinya tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Melakukan sesuatu di bawah pimpinan Tuhan. Ya. Terus mintalah pertolongan kepada Tuhan atas semua pekerjaanmu dan engkau akan berhasil, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi malam hari ini saya mendapatkan satu rema yang baru, bahwa orang yang menyembah Tuhan, orang yang berdoa kepada Tuhan, dia harus sungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaannya. Dia harus excellent dalam melakukan pekerjaannya. Tidak setengah-setengah. Jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan dalam hal bekerja atau dalam hal melayani. Ya kan? All out. Ya, kalau engkau diberikan kepercayaan menjadi seorang karyawan pekerja di sebuah perusahaan, engkau harus all out. Kalau setengah-setengah kamu hitung-hitungan dengan perusahaan, saya percaya pimpinan kamu akan mengamati dan memberikan poin negatif. Dan suatu saat, ya, biasanya poin-poin positif itu untuk meningkatkan
gaji, ya. Sementara poin-poin negatif untuk dasar PHK. Jadi perhatikan baik-baik, jika kita memakai prinsip extra mile, jika engkau diminta berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Itu prinsip extra mile. Jika engkau disuruh berjalan 1 mil, engkau harus berjalan 2 mil. Ya. Jadi mengerjakannya dengan excellent. Ya, serahkanlah pekerjaanmu kepada Tuhan, maka pekerjaanmu akan berhasil. Jadi kalau orang yang sudah bekerja itu tidurnya enak, saudaraku, dibandingkan orang yang tidak bekerja, banyakkan tidurnya itu nggak enak. Apakah ada ayatnya? Saya mau kasih tahu saudara, ya kan? Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-11. Enak tidurnya orang yang bekerja, ya. Tapi orang yang bekerja itu tidurnya nyenyak, enak, pulas. Kenapa? Sudah capek bekerja, tidur. Nah, orang yang dicintainya, orang yang dikasihinya, diberkati Tuhan pada waktu tidur. Kenapa? Orang yang dicintainya itu setelah bekerja keras sepanjang hari, dia istirahat pulas, dan pada waktu istirahat, pada waktu tidur itu Tuhan memberkati. Maka di sini enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak, tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur, karena hasil kekayaan yang ia peroleh dari hasil kecurangan, dari hasil kejahatan. Tidurnya pun tidak nyenyak, saudaraku. Tapi orang yang mengasihi Tuhan, yang menyembah Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, ia bekerja dengan maksimal, maka dia lelah, dia istirahat, nah dia tertidur pulas, ya, enak tidurnya, ini katanya kan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sampai di situ saudara paham bahwa jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Saudara paham di situ makna daripada ayat-ayat yang kita baca malam hari ini. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, sampai di situ kita membaca, merenungkan firman Tuhan tentang berdoa dan bekerja. Orang yang berdoa dia harus bekerja, dan orang yang bekerja dia harus berdoa. Karena di sini dikatakan, ya, firman Tuhan, Tuhan itu jauh daripada orang fasik. Orang fasik itu ya orang yang berdoa tapi tidak mau bekerja. Tetapi doa orang benar didengarnya. Doa orang benar itu orang yang sudah berdoa kepada Tuhan, tapi dia juga sudah bekerja. Jadi kerjakan apa yang kamu doakan, doakan apa yang kamu kerjakan. Maka di situ dikatakan Tuhan senang. Ya, doa orang benar didengarnya. Wah, luar biasa, saudaraku. Ya kan, Tuhan jauh dari orang jahat, tapi doa orang-orang yang benar didengarnya. Orang-orang yang benar itu karena sudah bekerja maksimal. Tuhan mendengarkan apabila orang baik berdoa, tetapi ia tidak mengindahkan orang yang durhaka, orang yang jahat. Ya, orang yang jahat itu orang yang malas. Orang malas itu orang jahat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oke. Saya baca satu ayat terakhir, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mana ya? Kok hilang? Oh, salah kutip saya. Di sini saudaraku yang dikasih Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Mau jengking-jengking, usaha apapun, kanan, kiri, depan, belakang, mau berlari-lari, ya. Tapi kalau tidak diberkati oleh Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, tidak mungkin orang itu memiliki saldo. Ya, orang yang dikatakan ya menikmati berkat kemurahan itu ada saldonya, saudaraku. Saldonya itu untuk kepentingan menjadi berkat bagi orang lain. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahnya. Dan terkhusus bagi laki-laki, yaitu Amsal 10 ayat 22, terkhusus bagi laki-laki, Mazmur 128 ayat 4, ya, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi kunci dalam sebuah keluarga Kristen adalah laki-laki sebagai kepala rumah tangganya yang takut akan Tuhan, yang berdoa dan bekerja dan berdoa. Orang yang menyembah kepada Tuhan
hidupnya diberkati. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada sebuah challenge, ada sebuah kejutan dari saya untuk malam hari ini. Ya, untuk wilayah Indonesia ya, untuk wilayah Indonesia. Ya, khususnya maaf untuk yang ada di Hong Kong ya, karena ini hal yang tidak seberapa tanda mata dari saya malam hari ini. Silakan saya beri kesempatan 1 menit sebelum video ini berakhir. Saudara ketik ayat yang sudah saya bacakan selama uraian tadi tentang doa dan bekerja. 1 ayat saudara posting di kolom komentar. 2 orang pertama akan mendapatkan jam tangan. Jam tangan 2 ya, untuk 2 orang. Silakan saudara ketik ya. Saudara ketik 1 ayat di kolom komentar untuk khusus wilayah Indonesia. Ya, maaf untuk yang ada di Hong Kong ya, karena transportnya tidak seimbang ya kan dengan harga jamnya. Oke, saudaraku, silakan 1 menit mulai dari sekarang untuk wilayah Indonesia. Saya akan kirim, silakan kalau saudara orang yang pertama dan kedua untuk memposting di kolom komentar ayat-ayat yang sudah minimal 1 ayat. Silakan. Dan saya akan berdoa untuk saudara. Saya sediakan kado jam tangan untuk saudara ya. 2 orang pertama yang memposting ayat di kolom komentar hari ini di Facebook. Ayatnya bukan alamatnya ya. Ditulis ayatnya, ditulis kalimatnya, isinya. Ya, Bu Yuli, ditulis isinya, alamatnya dan isinya, bukan alamatnya dong. Ya, oke, saya akan berdoa untuk saudara. Ya, oke, silakan dicatat. Saya mau berdoa untuk saudara, berdoa untuk Mas Gary. Saya percaya Tuhan sanggup menolong hidupmu, Tuhan sanggup memberkati apa yang menjadi pekerjaanmu, Tuhan sanggup memberkati rumah tanggamu, dan saya percaya Tuhan sanggup memulihkan keluargamu. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati rumah tanggamu, seisi rumahmu, bahkan Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaanmu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, seperti halnya Daud yang hanya seorang gembala 2-3 ekor kambing, tapi Tuhan sanggup mengangkat dia ke level yang jauh lebih tinggi, menjadi seorang raja dan pembesar, bahkan hidupnya diberkati. Seperti juga halnya seorang Yusuf yang mantan narapidana, tapi ia diangkat Tuhan menjadi wali negeri Mesir. Tuhan itu punya banyak cara untuk mengangkat seseorang menjadi hambanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, berdoa untuk Pak Musi yang ada di Solo. Kiranya Tuhan memberkati Pak Musi dan keluarga, anak-anak, pelayanan, pekerjaan, gereja, dan jemaat. Dalam berkat nama Yesus, berkat kemurahan Tuhan terjadi, diberikan kesehatan, kekuatan, dan penghiburan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, haleluya, haleluya. Berdoa untuk Bu Yuli Nur Hayati. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, anak-anakmu, dan usaha pekerjaanmu. Berkat kemurahan, berkat yang baru diberikan kepadamu, dan berkat yang tidak lazim itu diperintahkan mendatangi kehidupanmu. Diberikan kekuatan dan kesehatan, penghiburan, dan sukacita. Diberkati untuk jadi berkat untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang kamu temui. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Tante Lastri yang ada di Bandung. Kiranya berkat kemurahan Tuhan menyertai, melingkupi keluarga Tante dan Om.
Diberikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera selalu. Dalam berkat nama Yesus, pemeliharaan Tuhan terjadi dalam kehidupan tante dan om yang ada di Bandung. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Pak Victor, diberikan kesehatan ekstra untuk dapat melakukan pekerjaan. Diberikan kekuatan yang ekstra, sehat, sehingga dapat maksimal dalam mengerjakan pekerjaannya. Tuhan tolong lindungi dari mara bahaya. Dan Tuhan memberkati Pak Victor dan keluarga, anak-anak, istri. Tuhan memberkati pekerjaan, Tuhan memberkati kesehatan, Tuhan memberkati dengan berkat yang baru, bahkan berkat yang tidak lazim diperintahkan mendatangi kehidupanmu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, berdoa untuk Bu Wiwin, kiranya berkat kemurahan Tuhan menjadi bagianmu. Diberikan kekuatan dan kesehatan, sukacita dan penghiburan, ya, dapat menikmati masa-masa di perantauan dengan penuh sukacita, pulang ke Indonesia menjadi orang yang baik dan bermanfaat bagi banyak orang. Diberkati anak-anakmu, diberkati hidupmu, diberkati pekerjaanmu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Pendeta Paulus. Kiranya Tuhan menguatkan hidupmu, imanmu, dan pelayananmu. Dicukupkan segala kebutuhanmu, diberikan kesehatan, kekuatan, dijadikan Tuhan berkat untuk jemaat khususnya di Bontang dan sekitarnya. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan cukupkan segala kebutuhanmu. Tuhan memberkati keluargamu, anak-anakmu, bahkan pelayananmu dan jemaatmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk siapa lagi? Mas Geri sudah. Ya, Isti Maria Sinaga. Kiranya berkat kemurahan Tuhan terjadi dalam kehidupanmu. Tuhan tolong hidupmu, Tuhan memberkati rumah tanggamu dan pekerjaanmu. Dalam berkat nama Yesus, berkat-berkat yang baru diperintahkan mendatangi kehidupanmu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Siapapun saudara yang sudah bergabung saat ini, saya percaya Tuhan menolong hidupmu, memulihkan hidupmu, memberkati pekerjaanmu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan atasmu, dan engkau yang percaya kepada Tuhan, Tuhan sanggup memberkati setiap pekerjaanmu. Yang percaya katakan amin. 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 Ya, sekarang sudah terlihat di layar monitor bahwa orang yang pertama memposting ayat Alkitab yang saya sudah sharingkan malam hari ini adalah Bu Yuli Nur Hayati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah mana? Segala rencanamu. Amsal pasal 16 ayat yang ketiga. Selamat untuk Bu Yuli mendapatkan 1 jam tangan. Ya, boleh diambil karena memang orang dekat. Ini atau yang hitam? Yang biru atau yang hitam Bu Yuli? Oh ya, biar milih tuh kok. Oh, ini kesempatan yang sudah diberikan. Ya, biarin aja. Ayo. Berarti tidak ada orang yang kedua. Berarti orang yang pertama saya akan tutup. Ya, kejutannya. Oke. Oh, yang biru. Oke, sip. Di-keep. Ya, oke. Berarti dalam pantauan monitor saya cuma ada muncul Bu Yuli Nur Hayati. Selamat untuk Bu Yuli. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati saudara semua. Shalom. Jumpa lagi di minggu depan di hari dan jam yang sama. Shalom, shalom, shalom. Music.